Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 TT4610 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berjudul Solusi Akses Internet di Pegunungan. Berikut ini merupakan anggota kelompok kami, yaitu ada Nafisa Syaharani, Dika Benario Fata, Evan Abimanyu, dan saya sendiri Sudiana. Untuk permasalahannya yaitu kurangnya akses internet di daerah pegunungan, kekuatan sinyal yang cenderung lemah ketika sudah bagi para pendaki yang dalam perjalanan menuju puncak. Masih menjadi tantangan untuk kita semua karena mengingat bentuk topografi yang bervariasi, seperti terdapat bukit-bukit kecil, lereng yang curam atau landai, bebatuan, area yang berbentuk cekung atau datar, dan berbagai kondisi lainnya, sehingga tidak memungkinkan untuk dibangunkannya sistem telekomunikasi. Dengan tidak adanya internet di daerah pegunungan, menjadi permasalahan yang serius dan tantangan bagi pendaki, pengurus taman pendakian, tim penyelamat, dan juga masyarakat sekitar. Internet yang berada pada daerah pemukiman di kaki gunung juga tergolong lemah. Bahkan, sesekali anak sekolah dan pekerja yang membutuhkan akses internet untuk melakukan tugas sekolah maupun kerja harus rela pergi ke daerah lain ataupun kota yang mempunyai jaringan internet yang kuat serta stabil. Selanjutnya ada dari sudut pandang pendaki. Keselamatan tentu selalu menjadi acuan nomor satu dalam kegiatan mendaki. Dengan adanya jaringan, dapat mempermudah teknis pendakian sehingga dapat meminimalisir kejadian buruk. Nah, bagi para pendaki, keselamatan itu jadi nomor pertama dalam pertimbangan melakukan pendakian. Walaupun jalur pendakian di beberapa pegunungan sudah jelas, akan tetapi tidak menutup kemungkinan pendaki melewati jalur yang bukan seharusnya dilewati. Berbagai faktor seperti minimnya informasi tentang cuaca dan keadaan yang ada di gunung menyebabkan berbagai ancaman bagi para pendaki. Jika ada akses internet yang stabil, kemungkinan besar pendaki dapat mengetahui informasi yang berhubungan dengan teknis pendakian secara real time, sehingga dapat melakukan tindakan preventif ketika sedang terjadi cuaca ataupun kejadian yang bisa mengancam keselamatan pendaki. Next. Selanjutnya ada pengurus taman pendakian. Pihak pengurus taman pendakian dapat menggunakan jaringan yang stabil untuk mengatur dan memberi informasi teknis pendakian kepada pendaki, dan juga pendaki pun dapat berkomunikasi dengan pengurus bila terjadi hal yang tak terduga saat pendakian sehingga Taman Nasional lebih terorganisir. Badan pengurus Taman Nasional di beberapa gunung sulit untuk memantau bagaimana kondisi di gunung, dikarenakan tidak adanya jaringan internet. Jika jaringan internet ada di gunung, badan pengurus gunung dapat berkomunikasi dengan pendaki yang sudah naik agar mengetahui kondisi di atas gunung untuk menghimbau para pendaki yang akan mendaki tentang apa saja hal yang harus dipersiapkan ketika mendaki ke atas. Badan pengurus gunung juga dapat mengambil tindakan ketika terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Next. Selanjutnya ada sudut pandang tim SAR. Bencana ataupun musibah yang bisa terjadi di gunung dapat ditanggulangi dengan lebih baik oleh tim penyelamat atau SAR dikarenakan akses internet yang lebih memadai. Dari ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ada bencana ataupun korban cedera atau pendaki yang hilang, tim penyelamat dapat mengetahui lokasi pas dari pendaki yang mengalami kesulitan. Jika medan pendakian sedang tidak memungkinkan, Eee, tim penyelamat bisa mengarahkan dari jarak jauh tentang apa yang harus dilakukan oleh pendaki selagi menunggu tim penyelamat sampai di lokasi kejadian. Next, untuk solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan menggunakan VSAT ataupun Very Small Aperture, Terminal, yang merupakan sistem komunikasi berbasis topologi star, di mana sebuah hub atau sentral terhubung dengan berbagai titik endpoint melalui satelit. Solusi ini kami sampaikan karena pemasangan antena tidak memerlukan kabel yang dapat sesekali sesekali terputus ataupun memerlukan pemeliharaan yang berskala terus-menerus, dan juga bentuk antena dan diameter antena tergolong tidak memakan tempat yang terlalu banyak, sehingga jalur pendakian ataupun pos-pos pendakian tidak terlalu ditutupi oleh
antena sehingga pendaki juga tetap nyaman untuk membangun tenda di berbagai pos yang akan dibangun antena. Next. Oke, untuk selanjutnya itu ada cara kerja dari VSAT itu sendiri. Jadi itu VSAT, pada dasarnya itu, hanya bisa mengirimkan dan menerima informasi. Nah, cara kerjanya itu VSAT mentransmisikan informasi dari bumi ke satelit, habis itu informasi yang ditransmisikan akan diteruskan lagi ke hub dan, habis itu informasi yang diterima itu akan dikuatkan dan dikirimkan kembali dengan frekuensi yang lebih tinggi atau retransmisi. Dan yang terakhir, setelah informasi ditransmisikan, hub di bumi mengontrol seluruh operasi dari jaringan komunikasi tersebut. Adapun kelebihan dan kelemahannya. Dari sisi biaya, kelebihannya yaitu tidak memerlukan infrastruktur kabel yang rumit, pemasangan yang mudah. Kemudian untuk kelemahannya yaitu biaya investasi yang mahal, sulitnya meyakinkan investor. Kemudian dari segi manfaat, kelebihannya yaitu memiliki jangkauan yang luas, komunikasi yang stabil. Kelemahannya yaitu sulitnya instalasi di area pendakian serta latensi. Oke, untuk selanjutnya ini ada penerapannya. Karena tadi udah disebutkan kan, kelebihan dari VSAT itu memiliki jangkauan yang luas. Jadi di saat di tengah pendakian sinyal sudah mulai melemah, itu akan dikuatkan kembali oleh VSAT untuk mendapatkan jaringan yang lebih baik dan koneksi yang stabil dalam perjalanan. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dari yang telah kita diskusikan. Jadi, ini tuh merupakan salah satu solusi yang cukup menjanjikan ya buat daerah pegunungan, terlebih lagi untuk para pendaki yang hendak mendaki karena, seperti yang sedang saat ini yang baru saja terjadi itu dari ada bencana di daerah pegunungan, yaitu gunung meletus, karena minimnya koneksi di sana, jadi kesulitan untuk mengabarkan, tim penolong untuk merescue ke daerah tersebut. Jadi ya ini jadi solusi yang cukup menjanjikan. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.